Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue talam pandan. Bikinnya super gampang banget, cukup diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, wangi dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue talam ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pandan. Siapkan 150 gram tepung beras. Siapkan wadah, campurkan semua bahannya. Masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 8 lembar daun pandan yang saya blender dengan sedikit air. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian lanjut kita aduk-aduk ya. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Oke, adonan pandannya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan pan atau wajan. Langsung aja kita masukkan adonan pandannya sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Adonan pandannya udah siap, lanjut kita masak. Untuk masak adonan pandannya kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masaknya sebentar aja, asal adonan pandannya sedikit menggumpal atau hangat. Tujuan kita masak seperti ini biar kuenya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, setelah kita aduk-aduk, kelihatan teman-teman adonan pandannya sedikit menggumpal. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat. Untuk adonan pandannya kita bagi dua sama rata. Setelah kita bagi dua, untuk satu bagian adonan kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Untuk loyangnya sudah kita oles rata dengan minyak goreng, tipis-tipis aja ya. Langsung aja kita kukus lapis pertama. Untuk loyangnya ini saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 6 cm. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya telur kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk adonan lapis pandan pertama selama 10 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Setelah adonan lapis putihnya kita saring, selanjutnya kita bagi dua lapis putihnya sama rata. Setelah 10 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, pastikan adonan pandannya udah set atau udah mengeras ya, barulah kita masukkan lapis putih yang pertama. Untuk lapis putihnya kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, lapis putih pertamanya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan pandan yang kedua. Nah, ini kita tuang semua. Kemudian kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, sekarang kita masukkan adonan lapis putih yang kedua. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus atau pastikan kue talam pandannya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan.
Kemudian kita biarkan dulu kue talam pandanya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talam pandanya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue talamnya mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini, cuma diaduk aja langsung jadi. Dan untuk resep yang ini anti gagal ya, jadi cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Nah, ini setelah kita keluarkan dari loyang, langsung aja kita potong ya. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 4 bagian, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Di tahap ini kalau teman-teman bikin buah jualan, setelah dipotong kecil kita kemas ke dalam plastik mika. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Lanjut teman-teman, setelah kue talam panahnya dipotong-potong, untuk hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget ya, teksturnya lembut. Sekarang kita cobain, kelihatan hasilnya matang merata ya teman-teman, dan hasilnya cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, manisnya pas, lembut, berasa santannya, perpaduan panahnya enak banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.